Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ella Putri Nurani dengan NIM 20824022 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi metodologi studi Islam. Materi yang pertama berjudul Pengantar Metodologi Studi Islam. Pada makalah itu membahas pentingnya metodologi dalam memahami ajaran dan perkembangan Islam secara ilmiah. Yang pertama, metodologi, paradigma, dan pendekatan. Metode adalah cara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi adalah ilmu tentang metode yang mencakup prinsip dan prosedur penelitian. Yang ketiga, paradigma adalah kerangka berpikir ilmiah yang menjadi pedoman penelitian. Yang keempat, pendekatan adalah cara memperlakukan objek kajian Islam agar dapat dipahami secara utuh. Yang kedua, mempelajari metodologi Islam itu diperlukan agar umat Islam mampu menghadapi tantangan zaman secara kritis, rasional, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Tujuannya untuk meningkatkan iman, membentuk kepribadian Islami, memperluas wawasan, serta mengembangkan ilmu keislaman. Yang ketiga, aspek sasaran studi Islam. Yang pertama, keagamaan. Fokus pada ajaran Al-Quran dan hadis untuk membentuk perilaku sesuai nilai Islam. Yang kedua, keilmuan. Kajian ilmiah terhadap Islam dengan pendekatan empiris, sosiologis, dan rasional. Yang keempat, studi Islam. Berkembang dari masa Nabi hingga kini dan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu kalam, membahas ketuhanan dan akidah. Yang kedua, usul fikih, metode pengambilan hukum Islam. Yang ketiga, ilmu hadis, pengumpulan dan verifikasi hadis Nabi. Yang keempat, ilmu tafsir, penafsiran Al-Quran dari masa Nabi hingga tafsir modern. Materi yang kedua berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Studi Islam di Dunia. Pada makalah itu membahas perkembangan studi Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Yang pertama, ruang lingkup dan pendekatannya. Studi Islam mencakup ajaran, sejarah, dan praktik sosial keagamaan. Pendekatannya meliputi historis, teologis, dan sosiologis. Nah, perkembangan sejarahnya itu pada masa klasik, pada tahun 610 hingga 1250 Masehi. Pada masa kejayaan Islam di bawah Nabi Khulafaur Rasyidin, Umayyah dan Abbasiyah, berkembang ilmu agama dan sains. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Masa kemunduran akibat serangan Mongol, namun muncul kerajaan besar seperti Utsmani, Safawi, dan Mughal. Nah, yang ketiga, periode modern itu pada tahun 1800 hingga sekarang. Gerakan pembaruan dan pembangkitan Islam, munculnya organisasi modern seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, selanjutnya, dinamika pusat studi Islam. Awalnya itu berpusat di masjid, lalu berkembang di lembaga seperti Bait al-Hikmah, Universitas Cordova, dan Al-Azhar. Kini studi Islam juga banyak dikembangkan di universitas dunia. Nah, materi yang ketiga berjudul Agama dalam Kehidupan Manusia. Pada makalah itu membahas peran penting agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi agama sebagai pedoman hidup, sumber moral, pengendali sosial, dan penenang hati. Agama membimbing manusia mencapai keseimbangan duniawi dan spiritual. Yang kedua, peran sosial dan budaya. Agama membentuk norma sosial, memperkuat solidaritas, serta menjadi dasar identitas budaya dan kebersamaan masyarakat. Yang ketiga, tantangan modern. Agama menghadapi isu ekstremisme, konflik tafsir, pengaruh teknologi digital, dan sekularisasi. Diperlukan moderasi beragama, toleransi, dan literasi digital agar agama tetap relevan. Materi yang keempat berjudul Pengertian dan Pembahasan Karakteristik Dimensi Ajaran Islam. Pada makalah itu menjelaskan ciri khas Islam sebagai agama yang menyeluruh dan universal. Nah, yang pertama, dimensi Islam itu meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Penerapan
Yang kedua, penerapannya, ajaran Islam mencakup bidang agama, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pekerjaan, dan kebudayaan. Nah, semuanya itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, faktor pemahaman. Itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pengalaman hidup, kebutuhan manusia, dan proses berpikir kritis. Selanjutnya, materi yang kelima itu berjudul Penelitian Agama dan Keagamaan. Pada makalah itu membahas perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan serta modelnya. Nah, yang pertama, penelitian agama itu meliputi ajaran wahyu yang seperti Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan tasawuf yang bersifat mutlak. Yang kedua, penelitian keagamaan itu meliputi praktik dan perilaku umat beragama dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, metode yang digunakan itu mencakup pendekatan ilmiah seperti sejarah, sosiologi, antropologi, observasi partisipatif, survei, dan analisis isi. Nah, yang keempat, model penelitiannya eksploratif, deskriptif, historis, korelasional, dan eksperimen. Nah, selanjutnya, materi yang terakhir berjudul Pemikiran Islam Universal, Eksklusif, Inklusif, dan serta relevansinya di era modern. Pada makalah itu membahas 3 bentuk pemikiran Islam, universal, eksklusif, dan inklusif, serta tantangannya di era modern. Nah, Islam universal itu bersifat terbuka dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti agama, sosial, politik, budaya, dan ilmu. Prinsipnya rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian dan keadilan bagi semua. Selanjutnya, Islam eksklusif itu menekankan kebenaran tunggal dan cenderung tertutup terhadap perbedaan yang berpotensi menimbulkan fanatisme dan konflik sosial. Yang ketiga, Islam inklusif bersifat toleran, menghargai keagamaan, dan mendorong dialog antar agama. Cocok juga diterapkan di masyarakat plural seperti Indonesia. Nah, yang keempat, tantangan di era modern seperti digitalisasi, globalisasi, dan sekularisasi yang membuat penerapan nilai Islam perlu disesuaikan tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.